Nama Niko Siahaan sudah tak asing lagi bagi masyarakat. Pemilik nama lengkap Juniko Pipi Siahaan ini merintis karir di layar kaca sebagai seorang presenter televisi pada 1995. Setelah hampir 20 tahun bergelut di dunia televisi, pada 2013, pria lulusan Universitas Padjadjaran ini mengubah jalur karirnya menjadi politisi dan bergabung dengan PDI Perjuangan. 1 tahun kemudian, pria kelahiran Bandung 51 tahun lalu ini berhasil masuk ke Senayan menjadi anggota DPR RI. Niko, yang mewakili Dapil Jawa Barat 1, Kota Bandung, dan Kota Cimahi, bahkan berhasil duduk di Senayan selama 2 periode. Berikut petikan wawancara tim Halo Puan dengan Niko Siahaan. Saya punya ketertarikan sudah lama lah memang ya mengenai politik ini sendiri. Saya juga dulu ketika mendaftarkan kuliah juga memilih ilmu politik di UI, tapi saya nggak masuk, tapi dapatnya ekonomi Unpad lah gitu. Jadi memang sebenarnya ada ketertarikan dari muda gitu ya. Ketika saya masuk ke dunia televisi, hal-hal seperti kegiatan-kegiatan politik itu masih terus menjadi perhatian saya, ya kan. Artinya begitu saya merasa cocok dengan platform waktu itu yang dibawa oleh PDI Perjuangan, saya akhirnya ikut mendaftar di tahun 2013. Kalau ditanya bagaimana rasanya, memang suatu hal yang jauh berbeda banget kalau zaman dulu, zaman di televisi. Santai sekali lah ya, santai sekali. Karena sudah saya kerjakan berpuluh tahun dan kemudian juga saya sudah sangat mengenal dunianya. Ketika masuk politik banyak hal yang berbeda karena kita mulai lebih banyak mendengar. Jadi porsinya lebih banyak mendengar, belajar dan mendengar. Belajar itu maksudnya belajar mengenai apa yang sedang terjadi sekarang, mendengar apa yang bisa menjadi aspirasi. Ini kalau saya ketika saya masuk ke saya melihat berbagai partai, platform yang saya lihat pertama adalah bagaimana waktu itu ya, bagaimana positioning mereka di publik lah, secara garis besar ada nggak ketokohan, ya bukan satu orang ya, bukan hanya harus ketua umum ya, tetapi bagaimana solidnya tim partai tersebut bergerak di masyarakat. Saya melihat bahwa ada tempat, ada kebinekaan yang bukan hanya saja menjadi slogan-slogan, tetapi sudah menjadi sebuah ya kegiatan hari-hari. Jadi kalau di PDI kita nggak usah ngomong kebinekaan lah, itu ada hari-hari ya tuh, ya kan. Di situ saya melihat bahwa jadi PDI Perjuangan dengan kebinekaan ini sudah selesai. Ini partai yang berfilosofi dan berkegiatan sudah seimbang, gitu. Makanya saya memilih waktu itu PDI Perjuangan. KTP ini saya nggak ngerti. Iya. Karena ujungnya itu adalah dimasukin data kan. Iya. Ujungnya kan data digital kan. Ngapain lagi fotokopi sih? Kenapa nggak scan sih? Sekarang kan sudah ada fotokopi QR code gitu gitu ya, yang jauh lebih mudah gitu ya. Oke, yang kedua, nah ini kebocoran data. Kebocoran data ini sebenarnya sangat penting. Karena gini, kita kan lagi menggodok nih undang-undang PDP. Ketika kita menggodok undang-undang PDP, kita mencari referensi lah ke negara-negara yang sudah melaksanakan, yang sudah cukup besar. Itu adalah Uni Eropa yang namanya GDPR, General Data Protection Regulation. Nah, inilah yang menjadi acuan berbagai negara, banyak negara.
untuk membuat aturan mengenai perlindungan data pribadi di negaranya masing-masing. Nah, kemarin kita sudah membahas ini 2 periode. Cuman memang tidak ketemu dengan konsep yang sama, pemikiran yang sama antara pemerintah dan DPR. Data itu bisa menjadi sangat krusial, menjadi sangat berharga, terutama di tangan-tangan orang yang bisa mengolahnya dengan baik, gitu loh ya. Nah, artinya segala sesuatu yang ada ini semuanya harus benar-benar dilindungi. Makanya ini yang kita mau atur betul. Bagaimana mengaturnya? Jelas harus ada otoritas yang independen, lembaga negara non pemerintah gitu, ya kan? Jadi artinya intervensi pemerintah nggak bisa, misalnya kayak ombudsman, kan pemerintah nggak bisa intervensi. KPK, negara nggak intervensi, tapi anggaran tetap dari negara, kan begitu. Nah, harus seperti itu. Kalau saya melihat dari pola pikir, ya, pola pikir masyarakat, budaya, dan kemudian pergerakan di luar ini kita bicara normal saja ya, tanpa PPKM ya, pergerakan germas atau gerakan kesehatan di masyarakat itu kayaknya angka tersebut sangat sulit buat saya ya kalau saya ngelihat. Kenapa? Karena yang pertama, stunting nggak dianggap sebagai sesuatu yang kecuali anak pendek sekali gitu ya. Tapi ya biasa gitu ya. Anak orang Indonesia ya rata-rata gitu, perempuan 150, 155 gitu, perempuan lakinya 160 sampai 167 lah. Artinya dengan besar begitu dianggap biasa-biasa saja gitu. Nggak dianggap sebagai sesuatu itu. Yang kedua, pola hidup tidak sehat gitu, yang sudah menjadi kebiasaan, yang dan menurut saya ini adalah salah satu hal yang paling penting, sehingga dengan tidak bersihnya environment, lingkungan, ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang si anak dari mulai spermatozoa, benar, dari mulai kehamilan, iya kan? Iya, dari mulai bahkan barang ininya lah. Barang mentah. Ya kan, kalau modalnya saja sudah stunting ya kan, tinggal di tempat yang miskin, kumuh, tidak sehat. Waduh, kita udah kalah banyak tuh. Itu yang namanya lingkar kemiskinan yang yang nggak bisa, sehingga banyak sekali kita perlu memberikan bantuan kepada mereka karena mereka udahlah makannya kurang, badannya kurang tinggi, mikirnya kurang cepat ya kan, sehingga mau nggak mau pemerintah harus turun. Nah, ini kan bukan pekerjaan gampang. Ini kan nggak sekali jadi orang merubah satu generasi kalau menurut saya. Bang Diko, kami ini punya intervensi untuk melawan stunting itu kita sudah mulai di Tegal Angus di Kabupaten Tangerang itu dengan memanfaatkan daun kelor. Wah, gimana tuh? Di Tegal Angus kita kemarin sebelum gimana tuh? Kelor itu gimana tuh? Daun kelor atau moringa namanya itu kalau di nama latinnya kalau tidak salah. Jadi dijadikan bubuk. Nah, bubuknya ini itu bisa diubah jadi variasi makanan macam-macam. Bisa jadi bubur, bisa jadi teh. Oh, ya? Bisa jadi latte dengan susu. Nah, itu menurut berbagai penelitian terutama yang dilakukan WHO, daun kelor ini mengandung mikronutrisi dan protein yang tinggi. Seratnya juga tinggi, vitamin C-nya tinggi, vitamin A-nya tinggi. Nah, ini yang jarang diketahui masyarakat, Bang. Masyarakat tahunya daun kelor itu buat ngusir setan. Padahal kan banyak tumbuh tuh, Bang, di halaman-halaman rumah ya. Gak mesti ditanam lagi, tumbuh sendiri. Iya, maksud saya kalau Bang Diko atau Taruna Merah Putih mau kolab sama kita gitu, kita mungkin bisa capai
masyarakat cakupan yang lebih luas, tentunya dengan memperhatikan prokes selama masa pandemi ini. Menurut Bang Niko gimana nih? Wah, kalau itu menarik sekali sebenarnya. Menarik sekali kalau ada kita berkegiatan. Artinya gini ya, setelah PPKM ini dibuka dan kemudian melandai, berbagai kegiatan yang ya memang seharusnya segera kita lakukan dan turun di masa-masa pandemi untuk membantu masyarakat ini harus lebih konkret lah ya. Ini kan ini pastilah. Kalau memang ada yang seperti begini, saya sih sangat tertarik sekali tuh. Nanti kita bikin gerakan di berbagai daerah. Iya, Bang. Mas, wah ini daun kelor luar biasa ini. Ini bisa mengalahkan susu, telur ya. Iya, yang Bang, menjadi benar. target utama sumber protein kan. Boleh tuh kalau gitu. Ya kan, nanti saya siap lah jadi duta daun kelor. Ini menurut saya adalah buah dari Pancasila ya. Orang kalau bilang mana Pancasila nggak berhasil mengawali virus, coba kalau nggak ada Pancasila, ya kan, udah berantakan, udah ribut nih urusan virus dan vaksin dan segala macam. Tapi justru inilah menurut saya hasil daripada kita menanamkan ini bertahun-tahun, mengamalkannya, sehingga pada saat-saat ini, terutama ketika pada saat-saat sulit di Indonesia ini, kita mudah sekali untuk digerakkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi pada dasarnya Indonesia itu punya kekuatan, yaitu adalah we have a good heart lah, gitu, kira-kira gitu. Nah, tinggal bagaimana membangun yang Mbak Puan tuh sering bicarakan di berbagai kesempatan yang namanya national character building. Iya. Kita tuh udah punya modal kuat sekali. Ada Pancasilanya, ada manusianya yang punya agak good heart gitu ya. Ini hasil rangkuman Pancasila, agama ya kan, kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika tuh ya. Itu diramu, jadilah kita manusia yang ringan tangan, mudah mengingat. Rasa itu terasa sekali ketika kita melakukan berbagai advokasi ya. Biasanya advokasi. Kita membantu mereka di rumah sakit ketika mereka datang ke rumah sakit, kemudian tidak mempunyai akses yang memadai, kemudian mereka masuk dengan biaya tinggi karena nggak punya ASKES, nggak punya BPJS, nggak punya KIS dan lain sebagainya. Kemudian menelpon ke kita, kemudian kita advokasi bisa keluar rumah sakit dengan gratis. Waduh, rasa terima kasih yang disampaikan ke kita itu membanjiri semua perasaan saya, bagaimana begini nih, kita banyak manfaatnya buat orang lain. Dan kemudian anak-anak yang sekolah ijazahnya ditahan dan hal-hal seperti itu. Ketika advokasi itu selesai dan berjalan baik, itu kita baru merasa gagah sebagai politisi. Kalau saya advokasi tersebut membuat kita tuh ya ini manfaatnya. Kita ini menjadi solusi buat permasalahan-permasalahan terjadi di masyarakat. Jadi akhirnya kita menjadi solusi dari beberapa kerikil-kerikil yang terjadi di masalah aturan, ya kan? Kan sosialisasi tidak terjadi dengan baik. Kok masih ada orang nggak punya BPJS itu gimana? Iya. Kan gitu ya kan? Kemudian kok masih ada rumah sakit yang menolak orang sakit tuh, itu di mana tuh? Kan nggak sesuai dengan aturannya. Nah ini kan berarti ada hal-hal yang tidak berjalan dengan semestinya, yang kita akhirnya bisa menjadi solusi untuk